Halo, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gue mau ngejawab-jawabin pertanyaan yang udah gue posting di Instagram. Jadi di sini udah ada cukup banyak pertanyaan yang akan gue jawab, tapi masih aja tetap nggak bisa gue jawab semua pertanyaannya. Dan gue perlu ingetin kalau banyak suara-suara, nah kayak gitu tadi tuh, nih kayak gini nih. Itu harap dimaklumin aja karena gue nggak akan cut banyak-banyak dan gue bakalan ngomong terus buat ngejawabinnya. Jadi sorry kalau suaranya bocor karena memang ya udah begitulah pokoknya. Pertanyaan pertama itu dari Rai_Novelo. Bang, lu dari jurusan Sistem Informasi, kan judul TA lu apa bang? TA itu apa? Hah? Ya gue kuliah nggak kelar. Gue kuliah nggak kelar sih, gue nggak tahu TA itu apa ya, sorry. Oke, lanjut pertanyaan kedua itu dari ABLMYR. Ini singkatan apa ya ABL? Oke, Bang Ilham Subki, itu soal Ryzen 3 1300X di overclock kebaca cuma 1,5 GHz. Apakah itu hanya di motherboard X370 satu vendor aja? Apa semua X370 punya isu serupa? Terus apakah dah dicoba juga di B350 1300X nya punya isu yang sama atau enggak? Oke, gue udah infoin permasalahan ini ke pihak AMD dan juga ke pihak Asus, dan ternyata mereka langsung cepet ngefixnya. Jadi gue udah menghubungi dan gue udah dihubungi balik juga untuk diuji BIOS barunya, dan memang ternyata masalahnya udah di fix dan mungkin akan segera diupdate BIOS itu ke website si vendor motherboard masing-masing. Selanjutnya itu dari Richard Chainiago. Bang, ada rencana bikin tim Gaptek di bagian editor, kameramen gitu nggak biar keren gitu bang? Ini belakang orang baru tapi wajah lama sebenarnya. Ya kalau gua pajang di depan kamera juga kayaknya lu pasti familiar lah mukanya. Nggak jauh-jauh gitu lah. Ya, lanjut dari who_mans. Oh, humans maksudnya. Bang Sub pengen kayak text source nggak? Gue pengennya sih text source yang kayak gua, tapi kayaknya Startup Show Off itu udah ngikutin text source. Ya, lanjut dari Acaihan11. Tolong di-upgrade level editing video di Gaptek. Lo bisa bilang kalau lo nggak suka ya jangan nonton. Ini permintaan khusus karena kontennya bagus-bagus. Seenggaknya bagian yang tidak seharus dan sepatutnya ditampilkan jangan di-up di 1 detik video-video berikutnya. Saya rasa akan lebih nge-wow videonya apabila rapi. Ya gue juga pengen sih yang namanya upgrade kualitas gambar, upgrade kualitas suara dan lain-lain, tapi menyusul lah pelan-pelan gitu. Gue juga pengen kalau kualitas gambarnya juga ikut berkembang gitu. Tapi berhubung rig-nya belum keren, skillnya belum keren, dan tempatnya juga di sini masih kayak begini, jadi bersabar dulu aja lah. Karena satu lagi di Gaptek kan segmennya banyak, kuantitinya itu banyak. Jadi gue menomor sekiankan dulu soal kualitas gambar. Ya suara masih gue pentingin sih, tapi yang paling penting kualitas gambar itu masih gue nomor sekiankan. Jadi yang sekarang isinya dulu lah gitu, apa yang dibahas dulu. Selanjutnya itu dari Guidogu motor. Kenceng banget tuh motornya. Bang, kenapa harus ada overclock? Kenapa dari sononya spek suatu barang nggak langsung dimaksimalin? Oke, jadi seharusnya ini bukan pertanyaan yang gue banget gitu yang harus ngejawab. Harusnya Alfa yang harusnya ngejawab ini, tapi izinkanlah gua untuk menerangkan soal permasalahan kenapa harus ada overclock ini ya. Semoga nggak salah. Jadi sebenarnya overclock itu nggak cuma yang namanya kita bisa ningkatin performance aja. Jadi overclock itu juga dilakukan untuk mereset suatu durability si komponen tersebut dari brand A, brand B, brand C sampai brand-brand manapun lah gitu. Makanya ada yang dinamakan overclocking. Kalau misalkan di titik sekian overclocking itu udah bisa merusak si komponen tersebut, otomatis si overclockers akan memberikan feedback ke vendor atau ke brandnya biar kedepannya nanti bisa diperbaharui atau di press lagi durability-nya biar lebih bagus gitu. Entah di produk yang sama atau di produk berikutnya. Jadi overclock itu sebenarnya luas banget, dan overclock juga yang membantu para engineer biar mempermudah kita melakukan tuning-tuning seperti tools kayak Afterburner, kayak GPU Tweak, terus fitur-fitur overclocking instan yang tinggal geser-geser slider juga. Sebenarnya itu ada mandat dari para pro overclockers yang udah ngebantuin riset ke para engineer-engineernya. Selanjutnya itu dari Titan.Kurniawan. Bang, pernah nggak kepikiran jadi e-sport gamer? Sebenarnya gue ini hitungannya mantan e-sport gamer loh. Nih di sana gue ada itu tuh, ada piala-piala juara gitu. Coba deh ambil. Apa? Itu aja tuh apa? Medali.
Nah, ini adalah salah satu medali hasil pusat ngebul. Ini adalah salah satu medali hasil juara nasional untuk game online. Salah satu game online yang ya mirip-mirip Tinder gitulah game online-nya ya. Mirip-mirip Tinder. Jadi gue nggak tahu ini bisa disebut sebagai prestasi e-sport atau enggak ya, karena kalau dibilang ini game online, iya ini game online, tapi gue nggak tahu ini masuk kategori e-sport atau enggak. Selanjutnya itu dari Rifki Adnan 147. Bang Subki, bisa nyala nggak sih displaynya pakai prosesor tanpa iGPU kayak Ryzen dan Athlon tanpa VGA card sama sekali? Cuma buat browsing doang gitu, nggak bisa. Jadi kalau kalian pakai Ryzen, pakai FX, pakai Athlon, itu kalian nggak bisa nyala langsung karena nggak ada iGPU-nya. Ini juga berlaku buat CPU seperti CPU HEDT kayak Broadwell i 6900K, terus Core i9, pokoknya yang di chipset X299 lah, itu mereka nggak, ya intinya yang nggak ada iGPU-nya deh. Kalian nggak bisa langsung nyalain PC kalian, jadi benar-benar harus pasang VGA card. Mungkin itu adalah salah satu kekurangan dari Ryzen juga yang punya CPU low budget, tapi dia nggak menyediakan iGPU. Sementara Core i3 punya iGPU, sehingga mereka yang mau nyimpen budgetnya dulu untuk nabung-nabung beli VGA bisa langsung pakai PC-nya. Oke, seterusnya itu dari Nurs_16. Bang, nggak beli Zephyrus. Wes. Selanjutnya dari Vincentius_Randy_Nova. Wih. Kalau di rumah lagi nggak ada produk yang di review, ngapain aja? Plus semoga lu bisa punya Sony A7S Mark II plus slider E-Image ES35 double slider. Ya kalau nggak ada produk yang lagi di review, bikin Q&A aja. Gampang kan? Lagian kan di Gaptek masih ada setup show off, masih ada news. Itu kan nggak perlu barang, ya kan? Setup show off kontennya dari kalian-kalian semua yang ngirimin setupnya. Ya udah, mentok-mentok bikin Q&A gitu aja. Selanjutnya dari Dwi. Ini nama Instagram susah-susah banget sih. Lu kalau mau desain cewek gimana, Sup? Nih, kayak begini nih. Ya, selanjutnya itu dari Muhammad_Sobirin27. Bang, kalau ada rezeki milih ROG Zephyrus apa buat nikah? Kalau gua coba tanya dulu.
Ya apalagi Vespa nih. Aduh, berisik banget, gerah lagi. Lanjutnya dari Idris31 underscore, Bang pingin review brand lain gak? Kayak Lenovo, Acer, dan lain-lain. Ya Lenovo, Acer, dan lain-lain silakan hubungi email yang ada di bawah. Soalnya lo itu gak pernah ngehubungin Gaptek. Jadi hubungilah Gaptek gitu. Karena gue gak hanya menerima ROG di sini. Pinjem juga gak apa-apa, sumpah. Selanjutnya dari Ahmad underscore Muzaka, Bang, ente kalau mau upload sebuah video, kira-kira syuting plus editingnya habisin waktu berapa lama? Lama banget, sumpah. Ini aja nih ya, kayak Ryzen 3 kemarin. Itu Ryzen 3 itu datangnya 1 minggu sebelum NDA ya. 1 minggu sebelum NDA itu yang ngelakuin proses. Sebenarnya lebih lama ini sih ya ngetesnya ya, lebih lama ngetesnya daripada syutingnya gitu. Kalau syutingnya sih sebenarnya 2 hari kelar gitu. Sehari syuting nih, habis itu capek dulu ya kan. Capek dulu, jadinya 2 hari gitu. Kalau syuting sama editingnya 2 hari ya. Tapi risetnya, pengujiannya, tesnya gitu, itu benar-benar makan waktu. Kalau Q&A kayak begini sih, atau Gaptek News atau setup show off, itu ya 2 hari udah beres sebenarnya. Tinggal ngumpulin data, syuting, edit, upload. Selanjutnya dari MN Vian, Bang Sob, Gaptek mau ada rencana apa ke depannya dalam segi konten mungkin ya? Sebenarnya gue nggak mau ngasih unjuk dulu sih rencana ke depannya apa. Takutnya gini loh, takutnya lu pada nagih gitu. Kayak kemarin gue sempet di Q&A sebelumnya bilang ada sih rencana buat bikin konten ngebahas-bahas gaming gitu, tapi lebih ke arah hardware gamingnya gitu. Dan sekarang banyak yang nagih, kapan nih konten gamingnya gitu. Padahal ya itu perlu pemikiran yang benar-benar matang gitu, masih wacana gitu. Belum pasti. Gue takutnya kalau gue ngasih tahu sekarang, nanti nggak jadi-jadi, gue ditagih-tagih terus gitu, dan itu jadi beban buat gue. Lanjut dari Rizky Gian, Bang jelasin secara singkat dan mudah dimengerti tentang surround 7.1 yang sering ada di gaming headset. Mungkin secara lengkapnya kalian bisa cek di channelnya Cranky Tech ID. Kemarin dia baru bahas soal headset gaming itu. Tapi kalau secara singkat menurut gue lebih mengarah ke gaming headsetnya sih. Ada gunanya juga, ada gunanya untuk kebutuhan yang spesifik. Kayak misalkan atlet e-sport. Atlet e-sport nggak mungkin bawa mikrofon terpisah dan headphone terpisah buat dia terpisah dong. Ya atlet e-sport itu nggak mungkin yang namanya bawa mikrofon terpisah dan juga bawa headphone terpisah, apalagi saat posisi dia lagi turnamen atau lagi tanding. That's why ada yang namanya headset gaming dan punya virtual 7.1 itu, karena itu masih ada manfaatnya untuk skenario turnamen sebenarnya. Tapi kalau untuk gaming rumahan, gue pun memang masih lebih prefer untuk pakai mikrofon dan juga headphone terpisah, meskipun gue nggak menggunakannya. Selanjutnya, gimana rasanya pegang ROG Zephyrus? Ya ini kenapa nih? Oh enggak. Oh ke zoom dan itu gambarnya. Gue norak nih. Ya udah habis pertanyaan untuk Q&A kali ini. Sorry buat pertanyaannya yang belum terjawab. Mungkin pertanyaan kalian juga udah terwakilkan, karena gue lihat-lihat banyak juga pertanyaan yang mirip-mirip sama yang mereka tanyain tadi. Dan Q&A ini gue adain mungkin sekitar 1 bulan sekali, rutin untuk sekarang-sekarang. Dan gue namain yang namanya Suki Baper. Baper itu baca pertanyaan gitu. Wah keren kan gila nama segmennya. Oke, pertanyaan udah habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.